Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhun nasi wal hijarah ala malaikatun gilatun sidatul la yaf'aluna wa ya'maruna yu'marun. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Ketahuilah, siapapun tidak akan lepas dengan apa yang dinamakan azab api neraka. Mengingat amaliyah-amaliyah manusia yang dilaksanakan atau dilakukan sengaja atau tidak sengaja lebih berat berbuat dosanya daripada berbuat ibadahnya. Lebih banyak maksiatnya daripada sholatnya. Makanya amaliyah ini yang perlu nanti kita timbang-timbang. Ketika mulai sekarang di dunia ini, bagaimana kondisi kita, bagaimana step-step kita agar kita bisa terhindar dari azab api neraka. Tidak akan ada orang yang sanggup dan tidak akan pernah ada orang yang tidak menjerit ketakutan yang luar biasa ketika berhadapan dengan apa yang dinamakan azab api neraka. 69 kali lebih panas dengan panasnya di dunia. Ketika kita jalan di luar, naik sepeda motor dengan terik matahari yang begitu panas, sudah nyengat kita, pikiran sudah enggak, emosi nonjol terus. Sehingga emosi ini membuat kita tidak labil dalam keadaan kondisi step-step kita. Kemudian menyerang syaraf kita, sensorik bergerak, kesenggol dikit, marah kita, kemudian tanpa sadar kita hantam gitu aja. Inilah trik-trik iblis yang digunakan bagaimana membakar manusia dalam kondisi apapun di dunia ini. Namun Allah berikan jalan bagi mereka, ilal ladzina amanu wa amilus sholiqati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah berikan mereka yang punya iman, amal soleh, kemudian dalam kondisi apapun selalu berwasiat dengan kebaikan, selalu berwasiat dengan suatu hal kesabaran. Wasta'inu bis sabri was shalah. Inilah yang Allah kehendaki. Ada 4 golongan yang haram tersentuh oleh api neraka. Jadi 4 golongan ini mereka haram disentuh api neraka. Ingat ini. Yang pertama adalah golongan hayyin. Orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir batin, penuh dengan pertimbangan, tidak labil dan tidak gampang marah, tidak mudah memaki atau mencaci, melaknat, serta teduh jiwanya. Ini golongan hayyin. Jadi golongan hayyin ini mereka nggak gampang marah, selalu sabar. Kemudian penuh pertimbangan di dalam menentukan segala sikap apapun.
termasuk makan segala makanan yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum mu'minin. Makanlah segala makanan yang itu dengan rezeki yang Allah berikan, dengan perbanyak bersyukur. Ini perlu kita lakukan pelan-pelan. Kalau kita ingin menjadi golongan hayyin, kemudian tidak pernah mudah melaknat, teduh hatinya, lebar senyumnya, lebar kesabarannya, Masya Allah. Diolok apapun dalam keadaan sabar. Pernah suatu ketika ada riwayat, si fulan ini diolok-olok di dalam suatu pondok pesantren. Ini si fulan ini diolok-olok, kemudian difitnah di apapun bentuknya. Ada suatu teman-temannya dia itu menggebu, ayo hajar aja balik. Kalau sekarang kondisi seperti ini, tidak labil, kita hajar balik, hantam begitu aja. Pikiran dalam si fulan ini tiap hari selalu dirundung dengan suatu bisikan-bisikan iblis, yang mana ini bisikan iblis ini menghantam dengan figur-figur kejiwaannya. Hampir dia tidak labil, hampir dia bergegas untuk membalas. Namun Allah memberikan hidayah berkah kepada si fulan ini untuk tidak menuruti apa yang dibilangin temannya. Dengan sabarnya, dengan ikhlasnya, dengan ridhonya, kemudian dia menerima. Apapun yang dia fitnahkan ke dia, justru dia mendoakan. Dia contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah. Ketika dihantam fitnah badai apapun, dia malah doain. Nah, ini merupakan suatu figur yang bagus untuk kita contoh. Apapun bentuknya, ketika kita dicaci, digibah orang, dilaknat orang, disumpah-sumpahin orang, ini merupakan suatu kebanggaan. Kenapa bangganya? Yaitu mereka memberikan pahala kepada kita ketika kita sabar, tidak membalas. Kalau kita membalas, sama juga bohong. Seharusnya kita mendapatkan rahmat dari hayyin ini, golongan hayyin ini, malah kita nggak mendapatkan apa-apa. Itu yang pertama, golongan pertama adalah golongan hayyin. Yang kedua adalah golongan layyin. Orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam tutur atau bersikap, menghormati orang lain, dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Dalam ide-idenya, dalam step-stepnya, dalam pikirannya, selalu mengutamakan kepentingan bersama. Bahkan dirinya sendiri jarang diurus, lebih banyak dia mengurus ketentraman, nyaman, dan kenyamanan masyarakat yang ada. Hampir seluruh hidupnya dikeluarkan, dipertaruhkan untuk kebersamaan yang luar biasa. Misalkan membuat suatu pondok pesantren, babat dengan mendirikan jembatan, membuat sumur, dia kerahkan tenaganya dia untuk ikhlas dan ridho. Yang ini mengalirlah suatu jariah ilmu, yaitu jariah ilmu. Nah, hal-hal seperti ini masuklah kita ke golongan apa yang dinamakan golongan lain. Bisakah kita seperti ini? Masih mikir. Rata-rata sekarang untuk kita berbuat baik terhadap sesama, menginginkan berbuat baik terhadap sesama, langka. Bahkan sistematika sedekah pun juga langka, untuk mau enggan untuk mengeluarkan sedekah. Ini sering terjadi. Padahal ketika kita mengeluarkan sedekah, artinya rezeki akan datang kepada kita. Bukan uang datang, bukan, namun kesehatan. Namun yang lainnya, wa yarzuqu min haitsu la taksib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighul amru. Allah Maha segalanya, mengatur segala apapun dengan kesulitan-kesulitan manusia. Kita percayakan pada Allah. Maka ini merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang bagus, yang kita pertimbangkan sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah. Ini golongan lain. Yang ketiga adalah golongan qarib, yaitu orang yang akrab, ramah, diajak bicara menyenangkan. Bagi sesama manusia dia murah senyum, menebar salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, golongan qarib.
tanpa sadar ketika kita di jalan, kita mengucapkan terhadap sesama muslim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini kita masuk dalam golongan qorib. Golongan qorib ini, ketika kita ikhlas, haram api neraka menyentuh kita. Penting buat kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik golongan hayyin, layyin, kemudian qorib ini, kita harus bisa dan harus semangat. Kalau kita tidak ingin tersentuh api neraka, disebutkan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah kita, keluarga kita, semua dari panasnya dan azab api neraka. Yang keempat adalah golongan syar. Orang yang tidak mempersulit orang lain, selalu membantu sama orang lain. Mempersulit orang lain. Dan orang yang mempersulit orang lain tidak mau membantu dalam suatu hal kebaikan, ini adalah salah satu juga pendusta agama. Ara'aital ladzi yukatibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Fawailil musallin alladzina hum an salatihim syahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang keenam, orang yang tidak suka atau enggan membantu terhadap sesama. Senyumnya cemberut terus. Segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, Masya Allah. Ada salah satu riwayat, dipanggillah penghuni neraka ini. Dipanggil kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kondisinya kamu di neraka? Ya Allah, kondisi di neraka sudah cukup menyiksa saya. Dan saya menyesal, karena selama di dunia dulu saya tidak menjalankan perintahmu ya Allah. Saya tidak menjalankan perintahmu, saya benar-benar menyesal. Ini kata penghuni neraka. Kemudian setelah itu dia menyesali segala semuanya. Karena saya tidak menjalankan perintahmu ya Allah, sehingga beginilah terjadinya, beginilah kenyataannya. Engkau siksa aku di api neraka, sampai kapan tidak tahu. Kemudian Allah mendengar jawabannya, kemudian Allah memerintahkan dia untuk cepat balik ke neraka lagi. Ketika si fulan ini diperintah untuk balik ke neraka, dia bergegas dengan semangatnya, dia balik ke neraka. Nah, dipanggil lagi sama Allah, wahai si fulan, aku perintahkan kamu kembali ke neraka. Begitu semangatnya kamu untuk balik ke neraka. Umumnya kalau kita mau dibalikin lagi ke neraka, udah ketakutan, ngicir kita, kecerdah kita. Ini semangatnya luar biasa, bangga seperti kebahagiaan yang luar biasa. Dipanggil oleh Allah. Kenapa kamu kok semangat sekali untuk balik ke neraka? Ya Allah, karena aku tidak ingin mengulangi untuk tidak menjalankan perintahmu ya Allah. Karena aku ingin menjalankan perintahmu, apa yang kau perintahkan kepadaku, aku semangat. Begitu mendengar jawaban si fulan pemuda ini tadi, langsung Allah panggil lagi nih, taruh dia di surga. Karena semangatnya, karena dia ingin menjalankan perintah yang Allah berikan. Makanya, mari kita jadikan diri kita masuk ke dalam golongan hayyin, layyin, qorib, kemudian syar. Golongan ini merupakan suatu golongan di mana meletakkan diri kita sebagai sekesta hamba Allah yang benar-benar bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting sekali mulai sekarang jalankan perintah Allah. Mari kita jalankan perintah Allah, jangan sampai tidak menjalankan. Dengan cara apa? Aqimis sholah, tunaikan sholat, wa atuz zakah, jalankan sholat, tunaikan zakat. Kemudian wa atiur rasulah, jalankan yaitu apa yang Rasulullah sunahkan, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan satu ayat ini bermanfaat buat kita. Kita jadikan hamba Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, menimba banyak ilmu yang berbaik, ilmu yang khairul amal,
ilmu yang bermanfaat buat kita dan keluarga kita, rezeki yang bermanfaat. Usyikum an-nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.